Ini menceritakan sebuah dunia yang dihuni oleh kekuatan cahaya dan kegelapan. Pulau Seribu Cahaya berdiri sebagai satu-satunya tempat yang melindungi keseimbangan dunia. Namun, setelah berabad-abad, manusia mulai melupakan perjanjian kuno yang mengatur harmoni antara keduanya. Jaya Seta dan Laksmi, dua pemuda yang dipilih oleh takdir, memulai perjalanan untuk mengungkap rahasia pulau tersebut dan mengembalikan keseimbangan yang telah lama hilang. Saat mereka menggali lebih dalam ke dalam sejarah pulau ini, mereka mengetahui bahwa cahaya dan kegelapan dulunya adalah saudara yang tidak terpisahkan, hingga manusia dengan kekuatan mereka merobohkan ikatan tersebut untuk menciptakan dominasi cahaya yang seakan abadi. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di masa lampau, ketika lautan masih penuh misteri dan langit belum ternoda cahaya buatan, terdapat sebuah pulau yang bercahaya di tengah samudra luas. Pulau itu dikenal sebagai Pulau Seribu Cahaya, sebuah tempat yang tidak hanya memancarkan sinar dari permukaannya, tetapi juga dari dalam jiwanya. Legenda mengatakan bahwa pulau itu bukanlah daratan biasa, melainkan hadiah dari para dewa kepada manusia yang penuh kebajikan. Di zaman dahulu, ada seorang pelaut bernama Jaya Seta, seorang lelaki pemberani yang hidup dalam pengembaraan. Dia tidak memiliki rumah tetap, hanya kapal kecil dan semangat yang membara. Suatu hari, saat mengarungi lautan, dia menemukan sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sebuah cahaya yang bersinar dari bawah permukaan air. Cahaya itu bukan pantulan matahari, juga bukan lentera dari kapal-kapal lain. Itu adalah sinar yang seolah berasal dari dunia lain. Jaya Seta penasaran dan mendayung kapalnya mendekati sumber cahaya. Ombak seakan membimbingnya menuju tempat itu, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Semakin dekat, semakin terang cahaya tersebut, hingga akhirnya ia menyadari bahwa di bawah air terdapat daratan yang bercahaya. Tak lama kemudian, terjadi sesuatu yang luar biasa. Daratan itu perlahan naik ke permukaan, membentuk sebuah pulau baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pulau tersebut tidak seperti pulau pada umumnya. Pasirnya bersinar seperti emas yang lembut, pepohonannya memiliki daun berpendar hijau kebiruan, dan udara di sekitarnya terasa lebih sejuk serta penuh keharuman yang tidak biasa. Jaya Seta menginjakan kakinya di tanah baru itu dengan hati penuh keheranan dan rasa takjub. Dia tidak tahu bahwa apa yang baru saja dia saksikan adalah peristiwa kelahiran Pulau Seribu Cahaya. Legenda menyebutkan bahwa pulau ini terbentuk dari pertemuan antara unsur-unsur suci, cahaya dari langit, air dari samudra, dan roh-roh penjaga bumi. Konon, para dewa menciptakannya sebagai tempat perlindungan bagi jiwa-jiwa yang suci, tempat di mana tidak ada kejahatan yang bisa bertahan. Namun, bagi mereka yang memiliki niat buruk, pulau ini akan menjadi jebakan yang tak terhindarkan. Saat Jaya Seta melangkah lebih dalam ke pulau itu, dia merasakan kehangatan yang berbeda, seolah ada kehidupan di balik setiap batu dan setiap daun. Suara gemericik air terdengar seperti alunan nyanyian, dan angin yang berhembus membawa bisikan lembut yang sulit dimengerti. Dia sadar bahwa pulau ini bukan hanya sekadar tanah baru, melainkan tempat yang memiliki kekuatan magis. Keanehan tidak berhenti di sana. Malam pertama Jaya Seta di pulau itu dipenuhi dengan pemandangan yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Dari dalam pepohonan muncul cahaya-cahaya kecil seperti bintang yang jatuh ke bumi. Cahaya-cahaya itu berkelap-kelip, membentuk pola-pola yang seakan memiliki makna tersembunyi. Tak butuh waktu lama bagi Jaya Seta untuk memahami bahwa cahaya-cahaya itu bukan sekadar fenomena alam biasa. Mereka adalah roh-roh penjaga yang menjaga pulau ini tetap suci dan jauh dari tangan-tangan serakah. Jaya Seta tidak tahu apakah dia diundang ke sini atau hanya kebetulan menemukannya, tapi dia merasa bahwa takdirnya telah terikat dengan Pulau Seribu Cahaya. Saat malam semakin larut, langit di atas pulau berubah warna menjadi ungu keemasan, seperti fajar yang abadi. Bintang-bintang tampak lebih dekat, seolah mengawasi setiap langkah yang diambilnya. Di kejauhan, suara-suara aneh terdengar, seperti bisikan leluhur yang ingin menyampaikan pesan. Namun, Jaya Seta tidak merasa takut. Justru, ada ketenangan yang mendalam di dalam dirinya. Ia pun duduk di tepi pantai, menatap ombak yang bergulung pelan. Cahaya dari air seakan menari mengikuti irama hatinya. Pulau ini bukan hanya sekadar tempat, melainkan sebuah entitas yang hidup. Ia tahu, dirinya telah menjadi bagian dari legenda yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan hati penuh rasa syukur, Jaya Seta berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan pulau ini jatuh ke tangan orang-orang yang tidak menghargainya. Apapun yang terjadi, dia akan menjadi pelindung pertama dari Pulau Seribu Cahaya. Hari-hari berlalu dengan tenang di Pulau Seribu Cahaya, namun dalam keheningan itu, Jaya Seta mulai merasakan perubahan yang mengganggu hatinya. Ia tidak lagi merasa sendiri di pulau ini.
Angin laut yang biasanya membawa kesejukan kini mengirimkan bisikan-bisikan asing, seakan memperingatkan akan adanya bahaya yang mendekat. Burung-burung yang dulu beterbangan dengan bebas kini tampak lebih gelisah, seolah merasakan ancaman yang belum terlihat. Pada suatu sore, dari kejauhan, Jaya Seta melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah kapal besar dengan layar hitam berlayar menuju pulau. Kapal itu lebih besar dari kapal manapun yang pernah ia lihat dalam perjalanannya sebagai pelaut. Kayunya kokoh, dihiasi ukiran berbentuk ular raksasa yang tampak mengancam. Tak diragukan lagi, mereka bukanlah orang-orang biasa. Dengan cepat, Jaya Seta menyembunyikan dirinya di balik bebatuan karang, mengamati dengan saksama ketika kapal itu akhirnya berlabuh di tepian pantai. Dari dalam kapal, keluarlah serombongan pria berpenampilan garang. Mata mereka liar dan penuh keserakahan, sementara tangan mereka menggenggam pedang dan tombak seakan bersiap menaklukkan sesuatu. Di antara mereka, berdirilah seorang lelaki tinggi berambut perak yang mengenakan mantel merah dengan sulaman emas. Sorot matanya tajam seperti elang, dan senyum di wajahnya mengandung kesombongan yang jelas. "Inilah dia," katanya sambil menghirup udara pulau dengan dalam. "Pulau Cahaya yang selama ini hanya ada dalam legenda. Hari ini, kita akan menjadikannya milik kita." Jaya Seta mengepalkan tangannya. Ia tahu, orang-orang ini bukan datang untuk mengagumi keindahan pulau. Mereka datang untuk menaklukkannya. Ia harus bertindak sebelum mereka menemukan batu kegelapan atau menghancurkan keseimbangan pulau yang telah dijaga selama ribuan tahun. Tanpa membuang waktu, ia menyelinap melalui jalur hutan yang hanya ia ketahui. Ia tahu bahwa para pendatang itu akan tertarik oleh cahaya yang bersinar di seluruh pulau, tetapi mereka tidak mengetahui rahasia di baliknya. Jika mereka mencoba mengambil cahaya itu, mereka akan membangunkan kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Namun, sebelum ia bisa mencapai tempat persembunyian sang penjaga cahaya, langkahnya terhenti oleh suara gemerisik dari balik pepohonan. Dengan cepat, ia menoleh dan menemukan seorang gadis muda berdiri di hadapannya. Matanya penuh ketakutan, rambutnya berantakan, dan napasnya tersengal. "Tolong, mereka menangkap keluargaku," bisiknya dengan suara bergetar. Jaya Seta terkejut. Ia tidak pernah menyangka ada penghuni lain di pulau ini. "Siapa kau?" tanyanya cepat. "Aku Laksmi," jawab gadis itu. "Keluargaku telah lama tinggal di sini, menjaga pulau ini seperti yang dilakukan leluhur kami. Kami selalu bersembunyi dari dunia luar, tetapi mereka menemukan kami. Mereka ingin tahu dari mana cahaya ini berasal." Jaya Seta segera memahami situasi. Para pendatang itu bukan hanya mencari cahaya, mereka juga ingin mengorek rahasianya dengan cara apapun, termasuk menyiksa orang-orang yang telah hidup damai di pulau ini. Ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dengan tekad yang semakin menguat, ia menggenggam tangan Laksmi dan berkata, "Aku akan menyelamatkan keluargamu. Tapi pertama-tama, kita harus memastikan mereka tidak menemukan apa yang mereka cari." Langit mulai meredup saat matahari tenggelam di Cakrawala. Tetapi di Pulau Seribu Cahaya, malam bukanlah kegelapan. Kilauan lembut dari pepohonan dan tanah terus bersinar, menciptakan suasana magis yang semakin memikat hati manusia. Namun, malam ini bukanlah malam yang tenang. Ini adalah awal dari pertempuran untuk mempertahankan keajaiban yang telah ada selama berabad-abad. Malam telah menyelimuti Pulau Seribu Cahaya, namun sinar-sinar magis yang terpancar dari pepohonan dan tanah tetap menerangi setiap sudutnya. Angin berhembus perlahan, membawa bisikan-bisikan gaib yang terasa semakin kuat. Jaya Seta dan Laksmi bergerak dengan cepat di antara pepohonan bercahaya, menyusuri jalan setapak yang hanya diketahui oleh mereka yang mengenal pulau ini dengan hati. Setiap langkah terasa berat, karena mereka tahu bahwa waktu semakin menipis. Di kejauhan, suara tawa kasar dan dentingan logam saling beradu terdengar di udara. Para perompak telah mendirikan perkemahan di tepi pantai, di mana obor-obor mereka berkedip redup dibandingkan cahaya alami pulau. Beberapa di antara mereka tengah berkumpul di sekitar keluarga Laksmi yang telah ditangkap, mengikat mereka dengan tali yang kasar. Orang-orang tua dan anak-anak duduk berdesakan dengan wajah penuh ketakutan, sementara para perompak saling berbicara tentang bagaimana mereka akan menggali rahasia cahaya pulau ini. Jaya Seta mengepalkan tangannya. Amarah berkecamuk dalam dadanya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa bertindak gegabah. Mereka kalah jumlah, dan para perompak itu bersenjata lengkap. Namun, ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka. Ia memiliki keberanian, strategi, dan dukungan dari pulau itu sendiri. Laksmi berbisik, "Ada gua rahasia di bawah tebing di sebelah barat. Jika kita bisa membawa keluargaku ke sana, mereka bisa bersembunyi." Jaya Seta mengangguk.
Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Begitu kau melihat kesempatan, bawa mereka pergi secepat mungkin. Dengan hati-hati, Jayaseta mengambil segenggam batu kecil yang memancarkan cahaya lembut dari tanah. Ia tahu bahwa pulau ini memiliki energi yang bisa dimanfaatkan, dan ia akan menggunakannya sebagai senjata. Dengan sekali ayunan, ia melemparkan batu itu ke tengah perkemahan para perompak. Begitu batu itu mendarat, cahaya dari dalamnya tiba-tiba meledak dalam kilatan putih yang menyilaukan. Para perompak berteriak kaget, menutup mata mereka karena silau yang tiba-tiba muncul. Beberapa dari mereka mengangkat senjata, mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi lebih lanjut, Jayaseta sudah menerjang ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Dengan satu pukulan kuat, ia menjatuhkan salah satu penjaga yang mengawasi keluarga Laksmi. Tubuh perompak itu terpelanting ke pasir, sementara Jayaseta dengan cekatan menarik pedangnya dari sarungnya. Sinar dari pulau memantul di bilah baja pedang itu, menciptakan kilauan yang membuatnya tampak seperti senjata para dewa. "Siapa kau?" teriak pemimpin perompak, lelaki berambut perak yang sebelumnya berbicara tentang menaklukkan pulau. Ia menatap Jayaseta dengan penuh kemarahan, lalu menghunus pedangnya sendiri. "Berani sekali kau menantang kami." Jayaseta tidak menjawab. Dengan gerakan cepat, ia menyerang, pedangnya menebas udara dengan presisi yang luar biasa. Suara dentingan baja bergema ketika pedangnya bertemu dengan pedang lawannya. Pertarungan itu terjadi begitu cepat, seperti dua kilatan petir yang saling berbenturan dalam badai. Sementara itu, Laksmi dengan cekatan berlari ke arah keluarganya dan mulai melepaskan ikatan mereka. "Cepat, kita harus pergi sekarang," bisiknya. Orang-orang yang telah lama hidup di pulau itu tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Mereka segera bangkit dan mulai bergerak menuju gua rahasia yang disebutkan Laksmi sebelumnya. Namun, salah satu perompak menyadari apa yang sedang terjadi dan mencoba menghentikan mereka. Dengan tombak terangkat, ia bersiap melemparkan senjatanya ke arah Laksmi. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar dan dari dalam pasir muncul cahaya yang membakar kulitnya. Ia menjerit dan mundur ketakutan, membiarkan Laksmi dan keluarganya melarikan diri. Jayaseta melihat kejadian itu dari sudut matanya dan tersenyum tipis. Pulau ini memang hidup, dan ia tidak akan tinggal diam saat orang-orang jahat mencoba menghancurkannya. Pertarungan antara Jayaseta dan pemimpin perompak semakin sengit. Keduanya sama-sama tangguh, tetapi Jayaseta memiliki keunggulan. Ia bertarung bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk pulau ini, untuk Laksmi, dan untuk semua jiwa yang tinggal di dalamnya. Dengan satu gerakan cepat, ia mengayunkan pedangnya ke bawah, menebas pedang lawannya hingga terlepas dari genggamannya dan jatuh ke pasir. Pemimpin perompak terhuyung mundur, napasnya tersengal. Ia menatap Jayaseta dengan mata penuh kebencian. "Ini belum berakhir," geramnya sebelum berlari ke arah kapal mereka, diikuti oleh anak buahnya yang mulai panik. Jayaseta tidak mengejar mereka. Ia tahu bahwa mereka telah kalah. Malam itu, Pulau Seribu Cahaya telah mempertahankan dirinya dari ancaman pertama, tetapi ia juga tahu bahwa ini bukanlah akhir. Mereka akan kembali, atau mungkin akan datang ancaman yang lebih besar. Namun untuk saat ini, pulau tetap bersinar. Keseimbangannya masih terjaga. Dan Jayaseta, bersama dengan Laksmi dan orang-orangnya, telah menjadi bagian dari legenda yang akan terus hidup selamanya. Malam telah menyelimuti Pulau Seribu Cahaya, namun sinar-sinar magis yang terpancar dari pepohonan dan tanah tetap menerangi setiap sudutnya. Angin berhembus perlahan, membawa bisikan-bisikan gaib yang terasa semakin kuat. Jayaseta dan Laksmi bergerak dengan cepat di antara pepohonan bercahaya, menyusuri jalan setapak yang hanya diketahui oleh mereka yang mengenal pulau ini dengan hati. Setiap langkah terasa berat, karena mereka tahu bahwa waktu semakin menipis. Di kejauhan, suara tawa kasar dan dentingan logam saling beradu terdengar di udara. Para perompak telah mendirikan perkemahan di tepi pantai, di mana obor-obor mereka berkedip redup dibandingkan cahaya alami pulau. Beberapa di antara mereka tengah berkumpul di sekitar keluarga Laksmi yang telah ditangkap, mengikat mereka dengan tali yang kasar. Orang-orang tua dan anak-anak duduk berdesakan dengan wajah penuh ketakutan, sementara para perompak saling berbicara tentang bagaimana mereka akan menggali rahasia cahaya pulau ini. Jayaseta mengepalkan tangannya. Amarah berkecamuk dalam dadanya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa bertindak gegabah. Mereka kalah jumlah, dan para perompak itu bersenjata lengkap. Namun, ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka. Ia memiliki keberanian, strategi, dan dukungan dari pulau itu sendiri. Laksmi berbisik, "Ada gua rahasia di bawah tebing di sebelah barat."
Jika kita bisa membawa keluargaku ke sana, mereka bisa bersembunyi. Jaya Seta mengangguk. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Begitu kau melihat kesempatan, bawa mereka pergi secepat mungkin. Dengan hati-hati, Jaya Seta mengambil segenggam batu kecil yang memancarkan cahaya lembut dari tanah. Ia tahu bahwa pulau ini memiliki energi yang bisa dimanfaatkan, dan ia akan menggunakannya sebagai senjata. Dengan sekali ayunan, ia melemparkan batu itu ke tengah perkemahan para perompak. Begitu batu itu mendarat, cahaya dari dalamnya tiba-tiba meledak dalam kilatan putih yang menyilaukan. Para perompak berteriak kaget, menutup mata mereka karena silau yang tiba-tiba muncul. Beberapa dari mereka mengangkat senjata, mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi lebih lanjut, Jaya Seta sudah menerjang ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Dengan satu pukulan kuat, ia menjatuhkan salah satu penjaga yang mengawasi keluarga Laksmi. Tubuh perompak itu terpelanting ke pasir, sementara Jaya Seta dengan cekatan menarik pedangnya dari sarungnya. Sinar dari pulau memantul di bilah baja pedang itu, menciptakan kilauan yang membuatnya tampak seperti senjata para dewa. "Siapa kau?" teriak pemimpin perompak, lelaki berambut perak yang sebelumnya berbicara tentang menaklukkan pulau. Ia menatap Jaya Seta dengan penuh kemarahan, lalu menghunus pedangnya sendiri. "Berani sekali kau menantang kami." Jaya Seta tidak menjawab. Dengan gerakan cepat, ia menyerang, pedangnya menebas udara dengan presisi yang luar biasa. Suara dentingan baja bergema ketika pedangnya bertemu dengan pedang lawannya. Pertarungan itu terjadi begitu cepat, seperti dua kilatan petir yang saling berbenturan dalam badai. Sementara itu, Laksmi dengan cekatan berlari ke arah keluarganya dan mulai melepaskan ikatan mereka. "Cepat, kita harus pergi sekarang," bisiknya. Orang-orang yang telah lama hidup di pulau itu tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Mereka segera bangkit dan mulai bergerak menuju gua rahasia yang disebutkan Laksmi sebelumnya. Namun, salah satu perompak menyadari apa yang sedang terjadi dan mencoba menghentikan mereka. Dengan tombak terangkat, ia bersiap melemparkan senjatanya ke arah Laksmi. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar dan dari dalam pasir muncul cahaya yang membakar kulitnya. Ia menjerit dan mundur ketakutan, membiarkan Laksmi dan keluarganya melarikan diri. Jaya Seta melihat kejadian itu dari sudut matanya dan tersenyum tipis. Pulau ini memang hidup, dan ia tidak akan tinggal diam saat orang-orang jahat mencoba menghancurkannya. Pertarungan antara Jaya Seta dan pemimpin perompak semakin sengit. Keduanya sama-sama tangguh, tetapi Jaya Seta memiliki keunggulan. Ia bertarung bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk pulau ini, untuk Laksmi, dan untuk semua jiwa yang tinggal di dalamnya. Dengan satu gerakan cepat, ia mengayunkan pedangnya ke bawah, menebas pedang lawannya hingga terlepas dari genggamannya dan jatuh ke pasir. Pemimpin perompak terhuyung mundur, napasnya tersengal. Ia menatap Jaya Seta dengan mata penuh kebencian. "Ini belum berakhir," geramnya sebelum berlari ke arah kapal mereka, diikuti oleh anak buahnya yang mulai panik. Jaya Seta tidak mengejar mereka. Ia tahu bahwa mereka telah kalah. Malam itu, Pulau Seribu Cahaya telah mempertahankan dirinya dari ancaman pertama, tetapi ia juga tahu bahwa ini bukanlah akhir. Mereka akan kembali, atau mungkin akan datang ancaman yang lebih besar. Namun untuk saat ini, pulau tetap bersinar. Keseimbangannya masih terjaga. Dan Jaya Seta, bersama dengan Laksmi dan orang-orangnya, telah menjadi bagian dari legenda yang akan terus hidup selamanya. Pagi menjelang dengan perlahan, tetapi suasana di Pulau Seribu Cahaya masih diselimuti ketegangan. Burung-burung yang biasanya berkicau riang kini hanya terdiam di dahan, seakan merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Sementara itu, Jaya Seta dan Laksmi duduk di atas batu karang yang menghadap ke laut, masih memikirkan bisikan misterius yang mereka dengar semalam. Jaya Seta menghela napas panjang. Matanya masih terpaku pada batu kegelapan yang berdiri di tengah hutan, seakan menunggu sesuatu untuk terjadi. Apa yang dimaksud oleh sosok misterius itu? Apakah benar bahwa hanya ada satu kekuatan yang bisa bertahan, cahaya atau kegelapan? Jika benar demikian, maka apa yang akan terjadi pada pulau ini jika keseimbangan benar-benar terganggu? Laksmi, yang duduk di sampingnya, menggeleng pelan. "Aku tidak mengerti," katanya dengan suara lirih. "Sejak kecil, keluargaku selalu mengajarkan bahwa pulau ini harus dijaga agar tetap seimbang. Tapi jika kita harus memilih antara cahaya dan kegelapan, maka itu berarti keseimbangan tidak lagi mungkin dipertahankan." Jaya Seta memahami kegelisahan gadis itu. Ia sendiri merasa bingung dengan semua yang telah mereka alami sejauh ini. Dulu,
Ia mengira bahwa pulau ini hanyalah tempat yang indah dan penuh misteri. Tetapi kini, ia menyadari bahwa pulau ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang berkaitan dengan dunia yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, angin berhembus kencang dari arah laut. Langit yang tadinya cerah mulai tertutup oleh awan hitam yang datang dengan cepat, seperti tangan raksasa yang mencoba mencengkeram pulau itu. Laksmi menegang. Apa yang terjadi? Jayaseta bangkit berdiri, tangannya secara refleks menggenggam gagang pedangnya. Ia merasa ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tidak bisa ia lihat tetapi bisa ia rasakan dengan jelas. Lalu, dari tengah lautan yang berombak, muncul cahaya aneh. Bukan cahaya hangat yang biasa dipancarkan oleh pulau ini, melainkan cahaya dingin berwarna kebiruan, seakan berasal dari dunia lain. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok yang membuat darah Jayaseta berdesir. Itu bukan manusia, tetapi juga bukan makhluk yang pernah ia lihat sebelumnya. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya diselimuti kabut yang bergerak seperti asap yang terperangkap dalam angin. Wajahnya samar, tetapi 2 matanya bersinar seperti bintang yang redup. Sosok itu melayang di atas air, menatap langsung ke arah Jayaseta dan Laksmi. Suaranya bergema, seakan berasal dari berbagai arah sekaligus. Penjaga cahaya dan sang pewaris kegelapan, waktunya semakin dekat. Kalian harus memilih. Jayaseta menegang. Siapa kau? Tanyanya, mencoba mengendalikan ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, Jayaseta merasakan sesuatu yang aneh. Pandangannya menjadi kabur, dan tiba-tiba, ia tidak lagi berada di pantai. Ia melihat sesuatu yang lain, sebuah penglihatan yang tidak berasal dari masa kini. Dalam penglihatan itu, pulau ini tampak berbeda. Cahaya yang biasanya menyinari pepohonan telah padam, digantikan oleh bayangan hitam yang menjalar di setiap sudut. Langit gelap, dan di atasnya, ada retakan-retakan cahaya merah yang berdenyut seperti luka yang menganga di angkasa. Di tengah kehancuran itu, ia melihat dirinya sendiri, tetapi bukan dirinya yang sekarang. Ia lebih tua, dengan luka di wajah dan pakaian yang compang-camping. Di tangannya, ia memegang pedang yang bersimbah darah, dan di hadapannya berdiri seseorang yang sangat ia kenal, Laksmi. Tetapi Laksmi dalam penglihatan itu juga berbeda. Matanya bersinar dengan cahaya ungu yang tidak alami, dan di belakangnya, bayangan besar berputar seperti pusaran badai yang siap melahap dunia. Jayaseta dalam penglihatan itu mengangkat pedangnya, bersiap untuk bertarung melawan Laksmi. Aku tidak ingin melakukan ini, katanya dengan suara yang penuh penderitaan. Laksmi yang ada dalam penglihatan itu tersenyum tipis. Tapi kau tidak punya pilihan, bisiknya sebelum melesat maju, menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Lalu semuanya menghilang. Jayaseta terjatuh ke tanah, kembali ke masa kini. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi dahinya. Laksmi berlutut di sampingnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi? Sosok misterius itu masih melayang di atas air, menatap mereka dengan sorot mata yang tajam. Itu adalah masa depan yang mungkin terjadi, katanya. Jika kalian tidak menemukan jawaban yang benar, maka pulau ini, dan semua yang ada di dalamnya, akan musnah. Lalu, dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Jayaseta dan Laksmi dalam kebingungan yang lebih besar dari sebelumnya. Angin masih berhembus kencang, dan laut bergelombang ganas. Tapi di dalam hati Jayaseta, badai yang lebih besar sedang berkecamuk. Kini ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, dan mungkin, ia harus menghadapi pilihan yang jauh lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan. Pagi menjelang dengan perlahan, tetapi suasana di Pulau Seribu Cahaya masih diselimuti ketegangan. Burung-burung yang biasanya berkicau riang kini hanya terdiam di dahan, seakan merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Sementara itu, Jayaseta dan Laksmi duduk di atas batu karang yang menghadap ke laut, masih memikirkan bisikan misterius yang mereka dengar semalam. Jayaseta menghela napas panjang. Matanya masih terpaku pada batu kegelapan yang berdiri di tengah hutan, seakan menunggu sesuatu untuk terjadi. Apa yang dimaksud oleh sosok misterius itu? Apakah benar bahwa hanya ada satu kekuatan yang bisa bertahan, cahaya atau kegelapan? Jika benar demikian, maka apa yang akan terjadi pada pulau ini jika keseimbangan benar-benar terganggu? Laksmi, yang duduk di sampingnya, menggeleng pelan. Aku tidak mengerti, katanya dengan suara lirih. Sejak kecil, keluargaku selalu mengajarkan bahwa pulau ini harus dijaga agar tetap seimbang. Tapi jika kita harus memilih antara cahaya dan kegelapan, maka itu berarti keseimbangan tidak lagi mungkin dipertahankan.
Jaya Seta memahami kegelisahan gadis itu. Ia sendiri merasa bingung dengan semua yang telah mereka alami sejauh ini. Dulu, ia mengira bahwa pulau ini hanyalah tempat yang indah dan penuh misteri. Tetapi kini, ia menyadari bahwa pulau ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang berkaitan dengan dunia yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, angin berhembus kencang dari arah laut. Langit yang tadinya cerah mulai tertutup oleh awan hitam yang datang dengan cepat, seperti tangan raksasa yang mencoba mencengkeram pulau itu. Laksmi menegang. Apa yang terjadi? Jaya Seta bangkit berdiri, tangannya secara refleks menggenggam gagang pedangnya. Ia merasa ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tidak bisa ia lihat tetapi bisa ia rasakan dengan jelas. Lalu, dari tengah lautan yang berombak, muncul cahaya aneh, bukan cahaya hangat yang biasa dipancarkan oleh pulau ini, melainkan cahaya dingin berwarna kebiruan, seakan berasal dari dunia lain. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok yang membuat darah Jaya Seta berdesir. Itu bukan manusia, tetapi juga bukan makhluk yang pernah ia lihat sebelumnya. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya diselimuti kabut yang bergerak seperti asap yang terperangkap dalam angin. Wajahnya samar, tetapi 2 matanya bersinar seperti bintang yang redup. Sosok itu melayang di atas air, menatap langsung ke arah Jaya Seta dan Laksmi. Suaranya bergema, seakan berasal dari berbagai arah sekaligus. Penjaga cahaya dan sang pewaris kegelapan, waktunya semakin dekat. Kalian harus memilih. Jaya Seta menegang. Siapa kau? Tanyanya, mencoba mengendalikan ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, Jaya Seta merasakan sesuatu yang aneh. Pandangannya menjadi kabur, dan tiba-tiba, ia tidak lagi berada di pantai. Ia melihat sesuatu yang lain, sebuah penglihatan yang tidak berasal dari masa kini. Dalam penglihatan itu, pulau ini tampak berbeda. Cahaya yang biasanya menyinari pepohonan telah padam, digantikan oleh bayangan hitam yang menjalar di setiap sudut. Langit gelap, dan di atasnya, ada retakan-retakan cahaya merah yang berdenyut seperti luka yang menganga di angkasa. Di tengah kehancuran itu, ia melihat dirinya sendiri, tetapi bukan dirinya yang sekarang. Ia lebih tua, dengan luka di wajah dan pakaian yang compang-camping. Di tangannya, ia memegang pedang yang bersimbah darah, dan di hadapannya berdiri seseorang yang sangat ia kenal, Laksmi. Tetapi Laksmi dalam penglihatan itu juga berbeda. Matanya bersinar dengan cahaya ungu yang tidak alami, dan di belakangnya, bayangan besar berputar seperti pusaran badai yang siap melahap dunia. Jaya Seta dalam penglihatan itu mengangkat pedangnya, bersiap untuk bertarung melawan Laksmi. Aku tidak ingin melakukan ini, katanya dengan suara yang penuh penderitaan. Laksmi yang ada dalam penglihatan itu tersenyum tipis. Tapi kau tidak punya pilihan, bisiknya sebelum melesat maju, menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Lalu semuanya menghilang. Jaya Seta terjatuh ke tanah, kembali ke masa kini. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi dahinya. Laksmi berlutut di sampingnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi? Sosok misterius itu masih melayang di atas air, menatap mereka dengan sorot mata yang tajam. Itu adalah masa depan yang mungkin terjadi, katanya. Jika kalian tidak menemukan jawaban yang benar, maka pulau ini, dan semua yang ada di dalamnya, akan musnah. Lalu, dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Jaya Seta dan Laksmi dalam kebingungan yang lebih besar dari sebelumnya. Angin masih berhembus kencang, dan laut bergelombang ganas. Tapi di dalam hati Jaya Seta, badai yang lebih besar sedang berkecamuk. Kini ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, dan mungkin, ia harus menghadapi pilihan yang jauh lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan. Langit di atas Pulau Seribu Cahaya masih diselimuti awan pekat yang enggan pergi, seakan menandakan bahwa ancaman yang baru saja mereka saksikan bukan sekadar ilusi semata. Jaya Seta masih terduduk di atas pasir, pikirannya berputar-putar dalam kekacauan yang sulit ia uraikan. Penglihatan yang baru saja dialaminya terus terngiang di benaknya, sebuah masa depan yang dipenuhi kehancuran, di mana ia dan Laksmi berdiri sebagai musuh yang harus saling membinasakan. Laksmi menggenggam lengan Jaya Seta dengan erat, berusaha menariknya kembali ke kenyataan. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, suaranya bergetar, tetapi tekadnya kuat. Jika memang ada jalan untuk mencegah masa depan itu, kita harus menemukannya. Kita harus mencari tahu lebih dalam tentang pulau ini, tentang cahaya dan kegelapan yang menyelimutinya. Jaya Seta mengangguk, meskipun hatinya masih diselimuti keraguan.
Ia tahu bahwa pulau ini menyimpan rahasia yang lebih dalam dari yang mereka kira, tetapi kemana mereka harus memulai pencarian? Sang penjaga cahaya yang dulu pernah menuntunnya telah lama menghilang, dan batu kegelapan hanya memberi mereka petunjuk samar yang lebih menyerupai teka-teki. Saat mereka masih berusaha mencari jawaban, angin kembali berhembus, membawa serta kabut tipis yang mulai menyelimuti pulau. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kabut itu bukan sekadar uap air yang datang dari laut, melainkan sesuatu yang tampak bergerak dengan kehendaknya sendiri. Kabut itu mengalir di antara pepohonan seperti tangan tak terlihat yang berusaha menggapai sesuatu, menciptakan bisikan-bisikan halus yang memenuhi udara. Laksmi menegang. Kau mendengarnya? Jaya Seta mengangguk. Bisikan-bisikan itu tidak berbicara dalam bahasa yang mereka kenal, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa begitu mendesak. Seolah-olah seseorang, atau sesuatu, sedang mencoba memperingatkan mereka tentang sesuatu yang akan datang. Dengan hati-hati, mereka mengikuti aliran kabut itu, membiarkan diri mereka dituntun oleh bisikan yang semakin jelas di telinga mereka. Kabut membentuk jalan yang berkelok-kelok melewati pepohonan bercahaya, membawa mereka ke bagian pulau yang belum pernah mereka jelajahi sebelumnya. Semakin jauh mereka melangkah, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Cahaya yang biasanya bersinar hangat dari pepohonan mulai meredup, digantikan oleh kilauan aneh yang tampak berpendar dalam warna-warna yang tak bisa mereka definisikan. Udara terasa lebih berat, seakan mereka berjalan ke dalam dunia yang berbeda dari yang mereka kenal. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang tampak seperti reruntuhan kuno. Batu-batu besar berukir berdiri di antara pepohonan, tertutup oleh lumut yang bercahaya samar. Di tengah reruntuhan itu, terdapat sebuah altar yang dihiasi dengan simbol-simbol aneh, yang sebagian tampak mirip dengan ukiran yang ada di batu kegelapan. Jaya Seta melangkah maju, menyentuh salah satu batu ukiran dengan hati-hati. Saat tangannya menyentuh permukaan dingin batu itu, tiba-tiba ukiran-ukiran itu mulai bercahaya, memancarkan cahaya kebiruan yang berputar di sekeliling mereka. Suara bisikan semakin jelas, berubah menjadi nada yang lebih menyerupai nyanyian kuno yang berasal dari masa yang telah lama terlupakan. Laksmi menatap altar dengan tatapan penuh kewaspadaan. Ini seperti tempat pemujaan, katanya pelan. Mungkin ini adalah sisa dari peradaban yang dulu pernah ada di pulau ini. Jaya Seta mengangguk. Tapi siapa yang mereka puja? Cahaya atau kegelapan? Sebelum Laksmi sempat menjawab, sebuah suara menggema dari dalam altar, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, suara itu berbicara dalam bahasa yang mereka mengerti. Kalian telah melangkah ke tanah yang dulu menjadi saksi atas perjanjian pertama. Cahaya dan kegelapan, dua kekuatan yang tidak bisa dipisahkan, tetapi juga tidak bisa disatukan. Jika kalian ingin mengetahui kebenaran, maka bersiaplah menghadapi ujian yang sesungguhnya. Jaya Seta dan Laksmi saling berpandangan, jantung mereka berdegup kencang. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan untuk mundur lagi. Apapun yang menunggu mereka di balik kabut ini, mereka harus menghadapinya, karena hanya dengan begitu mereka bisa menemukan kunci untuk menyelamatkan pulau ini dari kehancuran. Angin kembali berhembus, dan kabut yang menyelimuti mereka mulai berputar, membentuk pusaran yang perlahan-lahan menarik mereka ke dalamnya. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Jaya Seta dan Laksmi merasakan tubuh mereka terangkat perlahan saat pusaran kabut semakin rapat menyelimuti mereka. Sensasi aneh menjalar di sekujur tubuh, seolah mereka tengah ditarik ke dalam ruang yang berbeda, di luar batas waktu dan kenyataan yang mereka kenal. Napas mereka tertahan, jantung berdegup cepat, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka berubah total. Saat kabut perlahan menghilang, mereka mendapati diri mereka berdiri di sebuah tempat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Langit di atas mereka berpendar dengan warna-warna yang tidak lazim, seperti campuran antara cahaya senja dan bintang-bintang yang bersinar dalam warna ungu pekat. Pepohonan di sekitar mereka tampak seperti bayangan yang berdenyut, seolah hidup dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Laksmi menggenggam lengan Jaya Seta dengan erat. "Ini bukan lagi pulau kita," bisiknya pelan, matanya menelusuri setiap sudut tempat aneh itu. "Ini seperti dunia lain." Jaya Seta tidak menjawab. Ia masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara nyanyian aneh kembali terdengar, bergema di udara seolah berasal dari segala arah sekaligus. Suara itu bukan suara manusia, tetapi juga bukan suara makhluk yang pernah mereka kenal. Ada sesuatu yang sangat tua dalam nada nyanyian itu, sesuatu yang berasal dari awal mula segala sesuatu. Dari balik pepohonan bayangan, sosok-sosok perlahan muncul. Mereka tidak berjalan, tetapi melayang dengan gerakan anggun,
Tubuh mereka bersinar dengan cahaya lembut yang kontras dengan kegelapan di sekitar mereka. Mata mereka berkilauan seperti bintang, dan jubah yang mereka kenakan seolah ditenun dari lembaran cahaya yang terus bergerak. Jayaseta dan Laksmi menegang, tetapi salah satu sosok itu mengangkat tangan, memberikan isyarat damai. "Kalian telah melangkah ke tanah para penjaga cahaya," kata sosok itu. Suaranya bergema dalam ritme yang hampir seperti nyanyian. "Kami telah menunggu kalian." Jayaseta bertukar pandang dengan Laksmi sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Menunggu kami? Siapa kalian? Dan apa tempat ini?" Sosok itu melayang lebih dekat, menunjukkan wajah yang tidak bisa didefinisikan dengan jelas, seolah terus berubah di antara berbagai bentuk yang berbeda. "Kami adalah mereka yang menjaga keseimbangan, mereka yang ada sebelum pulau ini terbentuk, sebelum cahaya dan kegelapan menjadi dua kekuatan yang terpisah." Laksmi mengerutkan kening. "Kalian lebih tua dari pulau ini." Sosok itu mengangguk. "Kami ada sebelum Pulau Seribu Cahaya menjadi seperti yang kalian kenal sekarang. Kami adalah saksi dari perjanjian pertama, ketika dunia ini masih berada dalam keseimbangan sempurna. Tapi keseimbangan itu telah lama terganggu. Dan kalian adalah bagian dari takdir yang akan menentukan apakah keseimbangan bisa dipulihkan atau dihancurkan selamanya." Jayaseta mengepalkan tangannya. "Kami tidak ingin dunia ini hancur. Kami ingin mencegah masa depan yang kulihat dalam penglihatan itu." Sosok lain dari antara para penjaga melayang mendekat. "Itulah sebabnya kalian dibawa ke sini," katanya dengan suara yang lebih dalam. "Ada sesuatu yang harus kalian ketahui, sesuatu yang telah lama disembunyikan dari manusia. Kalian percaya bahwa cahaya adalah kebaikan dan kegelapan adalah kejahatan. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit daripada itu." Jayaseta dan Laksmi terdiam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Sosok pertama kembali berbicara. "Dulu, cahaya dan kegelapan adalah satu kesatuan. Mereka bukanlah musuh, melainkan dua aspek dari keberadaan yang sama. Cahaya tidak bisa ada tanpa kegelapan, dan kegelapan tidak bisa ada tanpa cahaya. Tapi manusia, dalam ketakutan dan ambisi mereka, memisahkan keduanya, berusaha mengendalikan satu tanpa memahami yang lain." Laksmi merasakan dadanya sesak. "Jadi, kehancuran yang kita lihat dalam penglihatan itu bukan karena kegelapan mengambil alih, tetapi karena keseimbangan itu benar-benar hancur." Sosok itu mengangguk. "Itulah yang akan terjadi jika salah satu kekuatan menguasai yang lain sepenuhnya. Jika cahaya menelan semuanya, maka dunia akan terbakar dalam cahaya yang begitu terang hingga menghancurkan kehidupan. Jika kegelapan mengambil alih, maka dunia akan tenggelam dalam kehampaan yang abadi. Satu-satunya jalan adalah mengembalikan keseimbangan yang telah lama hilang." Jayaseta mengambil napas dalam-dalam, mencoba memahami kebenaran yang baru saja mereka dengar. Ia mengira pertempuran ini adalah tentang memilih antara cahaya dan kegelapan, tetapi ternyata itu bukanlah pilihan yang benar. Yang harus mereka lakukan adalah menyatukan keduanya kembali. Tetapi bagaimana caranya? Sosok penjaga terakhir akhirnya berbicara. Suaranya lebih lirih namun penuh kebijaksanaan. "Jawabannya tidak ada pada kami. Jawabannya ada dalam diri kalian sendiri. Dalam darah kalian mengalir warisan dari kedua kekuatan ini. Kalian adalah kunci untuk menyatukan apa yang telah lama terpisah. Tapi apakah kalian bisa melakukannya? Itu adalah ujian yang harus kalian lewati sendiri." Angin kembali berhembus, dan cahaya di sekitar mereka mulai berpendar lebih terang. Jayaseta dan Laksmi merasakan tubuh mereka mulai tertarik kembali, seolah dunia ini hanya mengizinkan mereka untuk melihat sekilas kebenaran sebelum mengembalikan mereka ke tempat asal. Saat kabut mulai menyelimuti mereka lagi, Jayaseta hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Bagaimana mereka bisa menyatukan cahaya dan kegelapan tanpa menghancurkan segalanya? Ketika kabut yang menyelimuti mereka perlahan-lahan menghilang, Jayaseta dan Laksmi mendapati diri mereka kembali ke Pulau Seribu Cahaya. Namun, sesuatu terasa berbeda. Langit yang biasanya dipenuhi warna lembut kini tampak lebih gelap, seolah bayangan dari dunia yang baru saja mereka tinggalkan masih berusaha menembus kenyataan. Pepohonan bercahaya di sekitar mereka berpendar lebih redup, seperti merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Jayaseta menarik napas dalam-dalam, masih berusaha memahami semua yang telah mereka pelajari dari para penjaga cahaya. Keseimbangan antara cahaya dan kegelapan bukanlah sesuatu yang bisa dikesampingkan begitu saja. Jika satu sisi terlalu dominan, maka dunia ini akan hancur. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa mengembalikan sesuatu yang telah lama terpisah? Laksmi berdiri di sampingnya, matanya menatap lurus ke arah batu besar di tengah pulau,
batu yang selama ini mereka yakini sebagai sumber kekuatan cahaya. Tetapi kini, setelah mengetahui kebenaran, ia mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Di balik pancaran cahayanya, terdapat retakan-retakan kecil yang memancarkan kilauan gelap. Aku rasa cahaya di pulau ini tidak pernah benar-benar utuh, bisik Laksmi. Ada sesuatu yang salah sejak awal. Jaya Seta mengikuti arah pandangannya. Sekarang, setelah mengetahui bahwa cahaya dan kegelapan seharusnya menjadi satu kesatuan, ia bisa melihatnya dengan lebih jelas. Batu itu bukan hanya sumber cahaya, ia juga merupakan segel yang menjaga agar kegelapan tetap terpisah. Tetapi jika keseimbangan harus dikembalikan, apakah itu berarti segel ini harus dihancurkan? Sebelum mereka sempat mendiskusikannya lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Pulau itu bergetar, dan langit di atas mereka semakin gelap. Angin bertiup lebih kencang, membawa serta suara yang terdengar seperti jeritan dari masa lalu. Dari balik pepohonan, sosok yang mereka kenal muncul, tetapi kali ini, ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sang penjaga kegelapan berdiri di sana, tubuhnya diselimuti bayangan yang berputar seperti api hitam. Matanya bersinar merah, dan senyumnya mengandung sesuatu yang menyeramkan. Kalian akhirnya mengetahuinya, katanya dengan suara yang bergema. Tetapi apakah kalian benar-benar siap menghadapi kebenaran yang sesungguhnya? Jaya Seta dan Laksmi bersiaga, meskipun di dalam hati mereka masih dipenuhi keraguan. Kami tidak ingin menghancurkan dunia ini, kata Jaya Seta. Kami hanya ingin mengembalikan keseimbangan. Sang penjaga kegelapan tertawa pelan. Keseimbangan? Tanyanya. Kalian bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Kalian hanya mendengar satu sisi cerita. Tetapi ada bagian lain dari sejarah ini yang telah lama dilupakan. Laksmi menggenggam tangannya erat. Kalau begitu, katakan pada kami, apa yang sebenarnya terjadi? Bayangan di sekitar sang penjaga kegelapan mulai berputar lebih cepat, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka berubah. Mereka kini berdiri di masa lalu, di zaman ketika Pulau Seribu Cahaya belum terbentuk seperti sekarang. Di hadapan mereka, dua sosok berdiri berhadapan. Salah satunya bersinar dengan cahaya yang begitu terang, sementara yang lain diselimuti bayangan yang pekat. Inilah awal dari segalanya, kata sang penjaga kegelapan. Dulu, mereka adalah dua saudara yang tidak terpisahkan, cahaya dan kegelapan. Mereka tidak pernah bertarung, tidak pernah saling membenci. Mereka hanya ada bersama, menciptakan keseimbangan yang sempurna. Tetapi manusia yang menghancurkan semuanya. Jaya Seta dan Laksmi melihat bagaimana para manusia dalam penglihatan itu mulai membangun peradaban di sekitar dua saudara tersebut. Pada awalnya, mereka hidup dalam harmoni, tetapi seiring waktu, ketamakan mulai meracuni hati mereka. Mereka menginginkan cahaya lebih banyak, menginginkan kegelapan diusir jauh. Mereka percaya bahwa dengan menguasai cahaya, mereka bisa menjadi lebih kuat, lebih abadi. Dan akhirnya, mereka membuat keputusan yang fatal. Manusia memisahkan mereka, lanjut sang penjaga kegelapan. Mereka menciptakan segel, memaksa cahaya dan kegelapan untuk berpisah. Mereka percaya bahwa mereka bisa hidup hanya dengan satu sisi kekuatan. Tetapi mereka lupa bahwa tanpa kegelapan, cahaya bisa menjadi sesuatu yang menghanguskan segalanya. Dan tanpa cahaya, kegelapan bisa menelan semua kehidupan. Dalam penglihatan itu, mereka melihat bagaimana Pulau Seribu Cahaya terbentuk, bukan sebagai tempat suci, tetapi sebagai benteng untuk menjaga agar kegelapan tidak bisa kembali. Cahaya dibiarkan menguasai segalanya, tetapi perlahan, retakan mulai muncul. Tanpa kegelapan untuk menyeimbangkannya, cahaya itu mulai kehilangan kendali. Laksmi menutup mulutnya dengan tangan, matanya dipenuhi keterkejutan. Jadi, kita yang menyebabkan semua ini. Sang penjaga kegelapan mengangguk. Perjanjian pertama dilupakan. Dan sekarang, kalian harus memilih. Apakah kalian akan melanjutkan kebohongan ini, ataukah kalian akan mengembalikan keseimbangan yang telah lama hilang? Jaya Seta menatap batu besar di tengah pulau itu sekali lagi. Sekarang ia mengerti. Batu itu bukan hanya sumber cahaya, batu itu adalah penjara. Jika mereka ingin mengembalikan keseimbangan, maka batu itu harus dihancurkan. Tetapi apa yang akan terjadi jika mereka melakukannya? Sang penjaga kegelapan melangkah mendekat. Ingat satu hal, manusia. Cahaya tidak akan membiarkan dirinya dilepaskan begitu saja. Jika kalian benar-benar ingin mengembalikan keseimbangan, kalian harus siap menghadapi konsekuensinya. Jaya Seta dan Laksmi saling berpandangan,
Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan dan harapan yang bercampur menjadi satu. Mereka tahu bahwa pilihan ini akan mengubah segalanya. Jaya Seta dan Laksmi berdiri di hadapan batu besar yang menjadi pusat cahaya Pulau Seribu Cahaya. Sekarang mereka tahu kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Batu ini bukan sekadar sumber cahaya, melainkan sebuah segel yang menahan keseimbangan sejati dunia. Ia adalah penjara yang diciptakan oleh manusia di masa lalu, untuk memisahkan cahaya dan kegelapan. Jika segel ini dihancurkan, maka keseimbangan akan kembali, tetapi konsekuensi dari tindakan itu masih menjadi misteri yang menakutkan. Laksmi merasakan jantungnya berdegup cepat. Tangannya gemetar saat ia menatap retakan-retakan yang kini semakin jelas di permukaan batu tersebut. Cahaya yang dulunya hangat kini terasa menusuk, seolah-olah sadar akan ancaman yang mendekat. Bagaimana jika kita salah? Bagaimana jika kehancuran yang kulihat dalam penglihatan itu benar-benar terjadi setelah kita menghancurkan segel ini? Suaranya bergetar. Jaya Seta mengepalkan tangannya erat-erat. Kita sudah melihat kebenarannya, Laksmi. Dunia ini tidak bisa terus hidup dalam ketidakseimbangan. Cahaya dan kegelapan diciptakan untuk berdampingan, bukan untuk saling meniadakan. Jika kita tidak melakukan ini, kehancuran itu akan tetap datang, hanya dalam bentuk yang berbeda. Dari balik bayangan pepohonan, sang penjaga kegelapan mengawasi mereka dengan mata tajam. Kalian memiliki keberanian yang jarang dimiliki manusia, katanya dengan suara rendah. Tetapi keberanian saja tidak cukup. Cahaya tidak akan tinggal diam. Ia telah lama berkuasa, dan ia akan berjuang untuk tetap bertahan. Benar saja, langit di atas mereka tiba-tiba berpendar dengan cahaya yang menyilaukan. Angin berputar dengan dahsyat, dan dari tengah-tengah batu itu, sebuah suara bergema, suara yang terdengar megah, tetapi juga dipenuhi kemarahan yang dingin. Kalian ingin menghancurkan dunia yang telah kubangun. Dari dalam cahaya itu, sosok yang sangat terang muncul. Ia bukan manusia, juga bukan makhluk yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tubuhnya seolah terbentuk dari sinar murni, dan setiap langkahnya membuat tanah di sekitarnya bersinar lebih terang. Matanya seperti dua matahari kecil yang membakar siapapun yang berani menatap terlalu lama. Aku adalah penjaga cahaya, suara itu menggema, memenuhi seluruh pulau. Aku telah melindungi dunia ini selama berabad-abad dari kehancuran yang dibawa oleh kegelapan. Dan sekarang, kalian ingin meruntuhkan segel yang telah menjaga ketertiban ini. Jaya Seta dan Laksmi berdiri tegak, meskipun ketakutan mulai merayap di hati mereka. Kau tidak menjaga keseimbangan, kata Jaya Seta dengan suara lantang. Kau hanya menyingkirkan bagian dunia yang tidak kau sukai. Tapi dunia ini tidak bisa hidup dengan cahaya saja. Kegelapan bukanlah musuh, ia adalah bagian dari keseimbangan yang seharusnya ada. Penjaga cahaya menatap mereka dengan intens, lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Manusia selalu menganggap diri mereka bijak, katanya. Tetapi kalian tidak memahami konsekuensi dari apa yang kalian lakukan. Jika keseimbangan kembali, maka kekuatan cahaya dan kegelapan akan kembali bertarung, seperti dahulu kala. Dunia ini mungkin tidak akan bertahan. Sang penjaga kegelapan maju selangkah, bayangannya bergetar seperti api. Kau takut kehilangan kendali, katanya. Itu sebabnya kau menciptakan segel ini. Tapi sekarang, saatnya kita mengembalikan apa yang seharusnya ada. Aku tidak ingin kehancuran, sama seperti kau. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan dunia ini terus hidup dalam kebohongan. Langit di atas mereka kini terbagi menjadi dua, setengah bersinar dengan cahaya emas, setengah lagi diselimuti oleh kegelapan yang berkilauan seperti malam tanpa bulan. Jaya Seta dan Laksmi tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Dengan keberanian yang tersisa, Jaya Seta mengangkat tangannya ke arah batu segel. Ia bisa merasakan getaran dari dalamnya, cahaya dan kegelapan yang selama ini dipaksa untuk terpisah, tetapi tetap berusaha bersatu. Dengan satu tarikan napas, ia menekan kedua telapak tangannya ke permukaan batu itu. Seketika, ledakan energi yang luar biasa terjadi. Cahaya dan kegelapan berpadu dalam pusaran yang menggetarkan tanah dan langit. Batu itu mulai retak lebih besar, dan dari dalamnya, dua energi yang telah lama terpisah akhirnya bebas. Cahaya dan kegelapan bersatu dalam satu ledakan terakhir yang mengguncang seluruh pulau. Laksmi menutup matanya saat angin kencang menghantam tubuhnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah dunia ini akan selamat? Atau apakah mereka baru saja melepaskan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan? Ketika semuanya akhirnya mereda, mereka membuka mata perlahan. Langit di atas mereka tidak lagi didominasi oleh satu warna saja.
Kini, cahaya dan kegelapan berdampingan, matahari bersinar di satu sisi, sementara bulan menggantung di sisi lainnya, meskipun siang masih berlangsung. Pulau Seribu Cahaya telah berubah. Pepohonan yang sebelumnya hanya memancarkan cahaya kini juga memiliki bayangan yang seimbang. Air yang mengalir di sungai tidak lagi bersinar terlalu terang, tetapi juga tidak lagi kelam. Semua yang ada di pulau ini kini seimbang, seperti seharusnya. Penjaga cahaya dan penjaga kegelapan berdiri berdampingan, menatap hasil dari keputusan yang telah diambil. Tidak ada perang, tidak ada kehancuran. Hanya dunia yang akhirnya kembali pada keseimbangan sejatinya. Jayaseta menarik napas lega, sementara Laksmi menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Kita berhasil, bisiknya. Penjaga cahaya menatap mereka berdua dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku tidak tahu apakah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik, atau hanya permulaan dari konflik yang lebih besar, katanya. Tapi untuk saat ini, keseimbangan telah kembali. Dan itu sudah cukup. Penjaga kegelapan tersenyum samar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, katanya. Tetapi setidaknya, kita telah memberikan dunia ini kesempatan untuk menemukan jalannya sendiri. Jayaseta dan Laksmi saling menggenggam tangan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi mereka tahu bahwa mereka telah mengubah takdir pulau ini. Pulau Seribu Cahaya tidak lagi menjadi tempat di mana cahaya mendominasi dan kegelapan dikurung. Kini, ia telah menjadi pulau di mana keseimbangan sejati akhirnya kembali. Dan disitulah kisah ini berakhir. Atau mungkin, baru saja dimulai.